kita kecap dengan lidah maupun secara nikmat yang batin yang Allah berikan sakinah dalam hati orang-orang yang beriman. Allah yang memberikan kekhusyuan kepada orang-orang yang beribadah dan nikmat keamanan, ketentraman baik pada diri kita sendiri dan keluarga kita. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu guru dari semua guru yang memberikan teladan kepada kita semua, yang memberikan petunjuk membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu pengetahuan yaitu dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini sebelum kita memulai bersama kajian malam hari ini akan ada pembagian buku tahsin Al-Qur'an bagi yang belum mendapatkan. Di sini kami baru bisa menyediakan 10 buku. Monggo bapak-bapak ada yang belum dapat buku tahsin boleh angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada, insyaallah. Dibantu. Yang ibu-ibu ada yang belum dapat? Atau bapak-bapak sudah semua atau masih ada yang belum? Insyaallah tenang, ada dibagikan. Ya, monggo. Oh, masih ada. Ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. Oh iya, boleh. Sudah dapat? Mohon maaf, ini mungkin yang beberapa bisa lihat ke samping dulu ya karena terbatas ya yang belum mendapatkan. Nah, ini kita belajar buku ini insyaallah sistematis ya, urut. Jadi harapan dari kami Bapak Ibu bisa terus mengikuti kajian tahsin setiap Sabtu malam Ahad yang kami selenggarakan di Masjid Al-Aman ba'da maghrib sampai Isya. Boleh mengajak keluarganya, sahabat-sahabatnya dunia dan akhirat ya untuk sama-sama kita belajar Al-Qur'an. Ya, ini kalau untuk buku ini ya sebelum kita masuk pembelajaran, jadi sedikit saya jelaskan. Buku yang hitam ini memang pendalaman Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini pendalaman artinya sebelumnya biasanya yang belajar itu sudah bisa baca Al-Qur'an, tetapi belum pede, belum yakin dengan pelafalannya, panjang pendeknya atau tajwidnya. Nah, ini ada sedikit ya penjelasan dan insyaallah membuka cakrawala pengetahuan kita tentang tahsin Al-Qur'an. Nah, kalau untuk Bapak Ibu ada yang ingin belajar betul-betul dari awal sekali, dari sistem makhraji, cara pelafalan, panjang pendek ya, mulai dari awal sekali itu ada bukunya lagi ya, ada yang warna hijau ya. Nah, insyaallah juga kami ajarkan secara privat. Jadi untuk yang berjamaah atau klasikal begini, ini lebih ke pendalaman karena waktunya tidak cukup kalau satu persatu setoran. Jadi kalau mau pendalaman lagi ada bukunya, buku hijau. Di awal sekali pengucapan huruf panjang dan pendek, mulai dari panjang 2 harokat sampai 6 harokat. Kemudian ada ya pengucapan harokat fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Jadi ada tanda-tanda dalam Al-Qur'an itu ada fathah garis di atas, kasrah garis di bawah, dhamma yaitu waw kecil di atas huruf. Kemudian ada tanwin yaitu fathah yang ada 2, kasrah ada 2, dhamma ada 2. Itu disebut dengan tanwin. Kemudian ada juga yang sukun atau mati, dan yang terakhir ada tasydid, angka 3 yang menghadap ke atas. Itu cara pengucapannya ternyata dipelajari. Jadi tidak serta-merta kita hanya sekedar dicontohkan, tetapi diberikan pemahaman
bagaimana membaca hurufnya ketika dia tasydid, bagaimana cara membacanya ketika dia sukun, bagaimana dia tanwin dan seterusnya. Nah, itu ada bukunya sendiri lagi. Dan mohon izin ya, kami sampaikan itu disampaikan secara privat. Jadi untuk untuk mengontrol, mengawasi perkembangan dari yang belajar. Baik, kita lanjutkan. Mari kita buka bersama majelis pada malam hari ini, dimulai dengan membaca suratul Fatihah, Fatihatul Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelumnya kita pemanasan dulu ya. Lihat di halaman 29 dan 30 buku tajwid, latihan mengucapkan huruf dan latihan pada huruf-huruf yang mirip pengucapannya namun berbeda makhrajnya. Ya, di sini ada 4 harokat yang perlu kita praktekkan. Yang pertama fathah, kasrah, dhammah, dan yang terakhir yaitu sukun. Jadi bagaimana cara membaca ketika fathah, kemudian kasrah, dhammah, dan kemudian sukun. Di halaman 29. Nah, kemudian ini di catatan bagian bawah ada 5 huruf yang ketika dia sukun, baik di tengah kalimat atau di akhir kalimat, dibacanya memantul, suaranya memantul, ya. Ya, saya contohkan mulai dari huruf hamzah, ya, bagian pojok atas kanan, pojok kanan atas. Saya contohkan kemudian diikuti ya. A, I, U, A. Ba, bi, bu, ab. Ta, ti, tu, at. Sa, si, su, at. Ja, ji, ju, aj. Ha, hi, hu, ah. Kha, khi, khu, akh. Da, di, du, ad. Za, zi, zu, al. Ra, ri, ru, ar.
Sasisu as. Shashishu ash. Sasisu as. Ya, kita pindah ke sebelah kirinya dari atas. Dhadibu al. Tadibu al. Dhadibu al. A'i'u a'. Ghayru al. Fafifu af. Qaqiqu aq. Kakiku ak. Lalilu al. Mamimu am. Naninu an. Wawiwu aw. Hahihu ah. Yayiyu ay. Ya, jadi itu cara mengucapkan huruf-huruf ketika dia fathah, kasrah, dhammah dan sukun. Ya. Nah, kita lanjut. Ini membedakan huruf di halaman 30-nya. Nah, dua yang pertama disebutkan itu ada di pangkal tenggorokan dan tengah tenggorokan. Dua-duanya ada di tenggorokan, namanya al-halq, ya, al-halq di tengah di tenggorokan, rongga tenggorokan. Nah, bedanya satu di pangkal, yang satunya di tengah tenggorokan. Jadi bunyinya pasti berbeda. Ya, yang pertama itu disukunkan, yang hamzah ketika disukunkan terhenti di pangkal karena dia sifatnya asyiddah. Asyiddah itu tidak mengalir suaranya. Ya, coba a i u a. Ya, ingat terhenti, tidak boleh pantul, tidak boleh mengalir. Yang kedua, ain itu ada namanya bainiyah. Jadi dia antara mengalir dan terhenti. Dan dia juga ketika kita mengucapkannya jadi agak ditekan sedikit, ya. A i u a. Ya, kalau yang di atas a, kalau yang di bawahnya a, sedikit mengalir, ya. Ya, jadi bainiyah, pertengahan antara dia mengalir dan tidak. Ya, berbeda dengan nanti asyiddah atau huruf hamzah tadi, ya. Ya, selanjutnya yang sering tertukar masih di tenggorokan bagian bawah dan tengah. Nah, kalau tadi hamzah ada di pangkal tenggorokan, kalau sekarang ha yang dada ada di pangkal tenggorokan, ya. Kemudian yang di tengah adalah yang tipis, ya, ha tipis. Nah, ketika mengucapkan dua huruf ini, ya, ha itu cenderung berbisi, ya. Jadi baru ditambahkan a kalau dia contoh dia fathah. Ha, hai, hu. Jadi berbisi dulu, yang belum bisa mengucapkan tipis, ya, cenderung lebih ke ha, berbisi dulu. Baru ke a.
ha, baru ke i, hi, hu, ha, hi, hu, ah. Ya. Kemudian yang di rongga dada atau pangkal tenggorokan, ha, hi, hu, ah. Ya, jadi berbeda ya dua huruf ini, satu tebal atau lebih ke rongga dada bergetar, sedangkan ha tidak bergetar rongga dada. Ya, selanjutnya yang sering tertukar itu huruf ta, tha, sin, shin dan shad. Ya. Ta ketika dia sukun nanti bunyinya tetap mengalir. Namanya hamas, huruf yang mengalir suaranya, hembusan anginnya. Ya. Ta, ti, tu, at. Nah, bedanya pada makhraj dengan huruf tha, kalau ta tidak terlihat gigi lidahnya ya. At. Sedangkan huruf tha itu lidahnya terlihat karena lidah menyentuh bagian gigi seri bagian depan. Ya. Kalau belum bisa menentukan tempat lidahnya itu boleh digigit ujung lidahnya. Nah, rasakan di ujung lidah itu tempat keluarnya huruf tha. Tapi kalau mengucapkannya tidak boleh sambil digigit. Ya, nanti tidak keluar. Tidak keluar kalau digigit. Jadi jangan digigit, hanya digigit itu menentukan makhrajnya saja. Oh ya, di bagian situ ya, ditempelkan. Tha, thi, thu, ath. Ya. Selanjutnya huruf sin. Huruf sin lidahnya ke bawah, tidak kemana-mana, ya, dan keluarnya di sini di gigi seri bagian bawah dengan gusi ya. Jadi sa, si, su, as. Dia sofir sehingga bunyinya tipis. Kalau kita hembuskan bunyinya tajam. Nah, itu namanya sofir atau sifat yang tajam terdengar di telinga. Kita hembuskan angin dari dalam, bunyinya seperti itu. Berbeda dengan huruf selanjutnya, shin. Sha, shi, shu, ash. Nah, shin ini tidak terdengar sofir. Shin tidak sofir, tetapi tafashishi, yaitu mengeluarnya angin dari sela-sela gigi semuanya. Jadi bukan hanya bagian depan, tetapi dari samping juga. Intinya semua sela gigi itu ada angin yang keluar, sehingga anginnya memenuhi semua mulut. Namanya tafashishi. Sha, shi, shu, ash. Nah, kalau sin yang tipis itu ujung lidah tadi, ya, dengan gigi seri bagian bawah atau gusi. Kalau shin itu tengah lidah. Shin yang titik 3 itu tengah lidah. Jadi kalau dia keluarnya dari depan, sha, nah demikian begitu, berarti masih keliru tempat keluarnya. Jadi harus tengah lidah. Sha, sha. Tidak boleh sambil ini ya, sambil memanyunkan. Nah, gitu. Nah, ini biasanya kebiasaan lama. Ya, sha. Lebih meringis ya. Kenapa? Karena dia huruf yang tipis. Huruf tipis itu mulutnya biasa ya, membuka. Ya, selanjutnya so. So, si, su, as. Nah, sod itu punya sifat sama dengan sin. Sama-sama ketika disukunkan atau dihembuskan terdengar tipis. Ya, berbedanya kalau sin itu suaranya ke depan, ya, sa, keluar ke depan gini, sa. Kalau sod keluarnya malah ke atas, so, ya, so.
Jadi naiknya suara ke langit-langit disebutnya sifat isti'la. Ya, isti'la naiknya suara ke langit-langit. Kemudian shad juga ada yang disebut dengan itbaq, terkumpulnya suara di dalam mulut. Jadi kalau so jangan manyun juga, so jangan, so nanti keluar. Yang dimaksud dengan itbaq itu terkumpul di mulut. So. Jadi bunyi o-nya itu keluar karena anginnya berputar-putar di dalam. Ya. Ya, mulai bingung kan kalau sudah di materi ya. Nah, shad demikian, sama dengan sin pengucapannya, punya tafassisi, makhrajnya pula sama di ujung sini ya, ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah. Sama dengan huruf sin, tetapi kalau sin dia maju ke depan suaranya sa. Sedangkan shad naik ke langit-langit. So. Caranya bagaimana? Angkat pangkal lidahnya. Angkat pangkal lidah. So, gitu. Bisa dibayangkan pangkal lidah itu ya lidah yang paling belakang. Lidah yang paling belakang yang berdekatan dengan tenggorokan. Jadi bentuk lidah kita itu seperti sendok. Seperti sendok bentuk kita. Jadi bagian ini pangkal lidah, kemudian tengah lidah, ujung lidah. Bentuknya seperti gayung begitu ya, sendok. So. As. So, si, su, as. Ya. Kita sambil latihan ya. Lanjut dulu. Shad ada isti'la, itbaq, tafassisi, 3 huruf, 3 sifat yang ada padanya. Selanjutnya huruf qaf dan huruf kaf. Kita pindah ke sebelah kirinya. Ya, huruf qaf dan huruf kaf ini sering tertukar ya. Sama-sama makhrajnya sama, yaitu di pangkal lidah. Cuman yang satu itu punya sifat isti'la. Isti'la itu naiknya suara ke langit-langit. Jadi kalau ka ke depan, ka. Kalau qaf ke atas, ko. Ya, tadi angkat pangkal lidahnya. Cara mengucapkan isti'la. Ya, coba. Ko, qi, qu, ko. Kaki, ku, ak. Ya, jadi kebanyakan ko itu dengan kaf tertukar karena kurang naik ya, suaranya kurang naik ke langit-langit, pangkal lidahnya kurang diangkat ya. Selanjutnya huruf ghain dan huruf kha ya. Ghain itu tipis getarannya dan tidak berhembus. Dia sifatnya rukhwah. Rukhwah itu suaranya mengalir tidak terhenti, tetapi bukan hamas. Kalau hamas itu hembusan, kalau rukhwah itu suaranya yang mengalir. Contoh, ghairu al. Isti'la juga ya. Jadi naik suaranya ke langit-langit mulut. Au. Nah, ya. Tapi tidak terhenti seperti biasanya bacaannya begini. Ghairil maghdu. Nah, itu terhenti. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, rukhwah mengalir suaranya. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi bukan maghdu, maghdu. Ada suara yang mengalir. Ya. Sekali lagi, ghairu al.
Selanjutnya kha. Nah, kha ini ada angin yang berhembus banyak ya. Jadi kha khi khu akh. Ya. Kalau ghain hanya bergetar suaranya, jangan sampai jadi jangan terlalu dalam. Ya, ghain itu jangan terlalu dalam. Kalau kha baru dalam ya. Akh. Selanjutnya yang sering tertukar 5 huruf, dzal, zai, dal, dhad dan dhad. Dzal sama dengan tha di ujung lidah. Dza, dzi, dzu, az. Nah, dia rukhwah, mengalir suaranya. Suaranya mengalir. Tidak boleh wa idz qala. Nah, biasanya dzal itu terpantul kalau untuk yang belum ditahsin bacaannya. Wa idz jangan alirkan suaranya. Wa idz qala, ya. Jadi itu dialirkan suaranya. Dzadzi dzu az. Selanjutnya zazizu az. Zai itu safir sama dengan sin. Jadi kalau kita hanya hembuskan bunyinya begini. Ada suara tipis. Az. Zazizu az. Ya, selanjutnya huruf dal. Dan di du ad. Ya, jadi huruf dal qalqalahnya ad, bukan ad ya. Sama dengan qalqalah yang lainnya. Selanjutnya dhad. Nah, huruf dhad itu punya 4 sifat ternyata Bapak Ibu. Huruf dhad. Jadi ada isti'la, kemudian ada itbaq ya, kemudian ada istitalah ya, ada istitalah, kemudian ada saya lupa satu ini. Jadi istitalah itu cara menempelnya dari samping, jadi tidak langsung ke depan ya kalau huruf dhad itu ya. Jadi misalnya ya walin, itu ke samping dulu lidahnya ya, tepih lidah yang bagian samping menempel ke gigi geraham dulu, walau samping dulu sehingga bunyinya tidak langsung terhenti, baru ke depan bagian tepi lidah bagian depan ke langit-langit bagian atas. Walau ya, berbeda dengan huruf dal. Kalau huruf dal itu langsung di depan, tidak ke samping. Ya, misalnya muddathir, mud langsung ke depan. Kalau dhad ke samping, walau mudda ladha ya, berbeda. Jadi jangan tertukar, jangan dhad langsung ke depan, ke samping dulu. Kemudian terakhir dhad. Huruf dhad itu sama makhrajnya dengan huruf tha dan huruf dzal. Jadi di sini ujung lidah menempel ke gigi seri bagian atas. Al ya, dia ketika huruf-huruf yang isti'la, ini dhad juga huruf isti'la, dhad juga huruf isti'la. Huruf isti'la itu Bapak Ibu ketika dia kasrah tetap terdengar tebal. Ya, catatannya huruf isti'la meskipun kasrah tetap terdengar tebal. Tadi apa saja? Shad. Coba shad tadi ya, ketika dia kasrah bunyinya soi.
tebalkan, naik dulu suaranya ke langit-langit, baru ke i-nya, ke tipisnya. Soi, 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 soi. Kalau dipelankan, soi, soi, soi. Saya contohkan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa tadi yang baca sirata? Sirata. Langsung ke i-nya. Itu berarti mengganti dengan sin. Sirata itu sin. Karena makhrajnya sama dua huruf ini. Shad dengan sin itu sama. Si, soi, beda ya. Jadi tebal dulu, soi ya. Jangan langsung si ya. Kalau si nanti tidak bisa dibedakan. Mungkin di angan-angan kita itu dua huruf yang berbeda, tetapi ketika keluar itu sama saja. Nah, itu yang kita bedakan ya. Jadi kalau shad tebal dulu, siratal ladzina, siratal ladzina ya, bukan siro ya. Nah, itu contoh huruf isti'la. Kenapa harus kita tebalkan? Kemudian yang kedua huruf ghain ya. Huruf ghain ketika dia kasrah, ghai ya, ghairu al. Coba ya, tebalnya baru ke tipis, ghai ya. Jadi itu huruf isti'la. Lanjut huruf isti'la selanjutnya yang di sini huruf kha, khai. Jadi khai. Jadi jangan langsung khi. Khai. Ya. Selanjutnya saya singkat ya. Biar ada waktu sedikit untuk praktek ya. Jam berapa? Ya, ada 8 menit. 7 menit. Huruf dot. Boy bukan bi tapi boy. Jangan langsung ke i-nya. Boy. Ya. Boy bu al. Itu. Terakhir dot. Voi. Terangkat dulu pangkal lidahnya baru ke tipisnya. Ya. Contoh ucapan yang selalu kita ucap tuh astaghfirullahal azim. Hal azim. Azim. Bukan azim. Apalagi ajim. Jadi mengganti bunyi, mungkin di bayangan kita hurufnya tetap dot, tetapi yang keluar dalam lisan kita ternyata huruf zai atau huruf jim. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, gitu ya. Tidak. Jadi kita mulai perbaiki sedikit demi sedikit. Ya, begitu. Pekan lalu kita sudah jelaskan tentang idhar halqi, tinggal prakteknya saja ya. Mari kita praktek. Bapak-bapak satu, ibu-ibu satu, berkenan menjadi relawan membaca surah pendek di juz 30. Terserah ya, surahnya yang paling pendek tidak apa-apa, atau surah panjang dibaca beberapa ayat saja boleh. Jadi tidak harus selesai atau tidak harus yang panjang-panjang. Surah yang pendek-pendek sekalian tidak apa-apa. Ya, monggo. Kapan lagi bacaannya bisa dikoreksi? Dari bapak-bapak ada yang mau apa? Boleh angkat tangan. Jangan takut salah ya, Pak. Ini tidak disalahkan, insya Allah dibenarkan. Monggo, Pak. Kalau tidak ada yang terdekat saja.
Kalau tidak ada yang terdekat. Monggo Pak. Iya. Surah apa Pak? Surat apa Pak? Ada suaranya? Boleh pakai ini kalau Anda ada. Ya. Nama surahnya? Al-Humazah ya. Enggak sampai selesai boleh. Surahnya apa? Al-Humayah. Al-Humazah. Boleh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsaddah fi amatim mumaddadah. Ya, bagus. Oh, silakan sekarang dari ibu-ibu. Surahnya apa, Bu? Surahnya apa, Bu? Surah 99. 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma Ya, ini kita jeda sebentar ya untuk adzan salat Isya. Nanti kita lanjutkan koreksiannya setelah adzan di surah Al-Humazah dan Az-Zalzalah. Monggo silakan Bapak Ibu menikmati sejenak makanan yang disediakan.
kita sambung sejenak untuk kita tahsinkan bersama-sama. Silakan dilihat surah Al-Zalzalah. Menurut saya untuk surah Al-Zalzalah ini lumayan komplit ya untuk perbedaan huruf-hurufnya. Ada alif, kemudian ada kha, tha ya, yang kita bahas tadi banyak ada di sini. Idza zul Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilatil ardu zilzalaha. Hanya tetap panjang dua harokat ya. Ha. Jadi jangan diputus. Ha gitu. Zilzalaha. Jangan. Zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kata asnya dihembuskan anginnya ya. Jadi jangan cepat-cepat. Di athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting kenapa kita harus belajar makharijul huruf. Karena tajwid itu akan mengikuti makharijul huruf. Ketika dia ikhfa huruf sin, maka bunyinya bukan ng, bukan waqalal ing, bukan ing, tapi insa, insa. Antara bunyi n dengan s jadi satu. Insanu malaha. Yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha. Nah, ikhfa huruf ta juga sama. Jadi ujung lidah sudah siap di t-nya, di ta-nya ya. Ya. Ma'idhin tu. Ma'idin tu. Jadi bukan ma'idin tu, bukan ng. Ng itu ada pada kaf dan qaf saja. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hembuskan pada huruf kha. Akhbaraha. Jadi tidak ditahan karena dia hamas. Bi anna rabbaka awhalaha. Kata au itu mengalir, lin. Au. Jadi jangan cepat-cepat auha, auha, tapi auha, auhalaha. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Nah, siapa yang baca yasdu? Yasdu. Yang benar adalah yas. Karena sad ya, yas. Naik suaranya ke langit-langit. Yasdurun, bukan yasduru. Nanti tertukar dengan sin ya. Yauma idzi yasdurun nasu
أشتاتا ليروا أعمالهم kata itu mengalir, a'ma, jadi bukan a'ma tapi a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ingat, yang pertama tidak boleh tertukar dengan posisi yang kedua. Ayat ke-7 dan ke-8 ini sering tertukar. Pada kata dzarratin itu izhar. Dzarratin khairan yarah. Ya, kemudian yang kedua nanti dia ikhfa. Dzarratin syarran yarah. Jadi tidak boleh tertukar. Jadi dzarratin khaira, ya, dzarratin khaira. Baik, yang terakhir wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sedikit surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita sama-sama ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Ya, begitu demikian untuk tahsin malam hari ini. Kita berjumpa pekan akan datang. Oh ya, sekedar informasi, kemungkinan pekan depannya lagi setelah pekan ini, pekan depannya lagi itu akan libur ya. Nanti insyaallah informasi akan menyusul. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.